Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf teman-teman untuk live kali ini agak mundur ya karena tadi juga sambil menunggu pembicara. Nah, ya ini kemungkinan nanti pembicaranya masuk sekitar pukul 20 ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol, kita akan sharing soal inovasi pendidikan di era digital. Nah, kira-kira inovasi apa yang bisa dilakukan di bidang pendidikan pada era digital nih. Dan nanti kita akan ngobrol sama pakar dan peminat inovasi pendidikan di era digital. Sebelum itu, barangkali nanti teman-teman pengen tanya, boleh langsung aja nulis di kolom komentar. Terus nanti kita akan tanyakan langsung ke narasumber. Ini sambil menunggu masuk dulu ya. Nah, info untuk sharing kali ini barangkali akan berguna bagi teman-teman yang memang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kira-kira di era digital ini inovasi apa sih yang kira-kira cocok diterapkan pada pendidikan? Entah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Nah, kali ini pembicaranya dari seorang content creator juga, dan dia juga merupakan awardee LPDP tahun 2021. Oke, 1 menit lagi nanti pembicara akan masuk ya. Oke, sebentar lagi pembicara akan masuk ya. Nah, ini pembicaranya sudah datang. Oke, saya tambahkan dulu. Mana ini? Halo, Halo, suaraku terdengar jelas. Assalamualaikum Mas Icun. Mohon maaf ini tadi agak tertunda sekitar 30 menit ya. Karena memang kondisi badan saya kurang sehat sebetulnya. Tapi alhamdulillah ini sudah mendingan lah. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol seputar inovasi di bidang pendidikan. Ya, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, sebelum itu, tolong Mas Icun memperkenalkan diri dulu. Ini kok tiba-tiba Baik, muncul gitu. ya tadi agak sedikit ada hal yang harus diselesaikan sih. Tapi sebelum itu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Terdengar ini, Mas? atau butuh headset? Coba ya, saya coba Iya, pakai headset coba ya. coba pakai headset dulu. Hasilnya lebih bagus yang mana? Cek cek, apakah ini lebih jelas atau lebih jelas yang tadi? Ini suaranya sudah masuk, Mas. Kayaknya jernih juga. Oke, lebih jelas yang ini atau yang tadi ya, Mas Ini Riyadi? ini lebih jelas. Oke ya, Pakai headset mending aja, Mas. pakai headset ya berarti ya. Oke, izin memperkenalkan diri ya sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan ya, namo buddhaya. Oke, sebelum kita memulai ini semua, pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya kepada Mas Riyadi ya, ini salah satu rekan ya di salah satu kegiatan kampus dulu KKN, kalau teman-teman ada yang Ya. mengikuti juga. Jadi salah satu hal yang cerita yang menyenangkan ya, bisa dibilang cerita ya. Kita mendapat banyak pengalaman di sana dan terjadi komunikasi sampai sekarang ini ya, alhamdulillah ya. Dan insya Allah nanti bisa berlanjut ya Mas Riyadi ya sampai di alma mater berikutnya ya, semoga ya. Oke. Oke. Siap.
Oke, mungkin untuk perkenalan ya, nama saya Ahmad Muslihun. Kalau teman-teman di sekitar manggilnya itu Icun, jadi biar lebih enak ya. Itu nanti kalau yang belum jelas ya bisa cek di IG saya ya, karena itu nama asli ya teman-teman ya, bukan nama panggung atau nama buatan gitu ya. Kemudian saya alumni dari Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kita kebetulan sama satu alma mater dari Universitas Negeri Semarang ya. Kemudian kesibukan sekarang sedang mencari jati diri ya, bisa dibilang seperti itu ya. Waduh. Karena ibaratnya hampir semua tahapan di internet atau digital marketing, digital edukasi dan semuanya saya coba sebenarnya. Karena memang kebetulan ada berkah waktu kemudian dan semuanya saya masih berkesempatan untuk mencoba itu semua. Jadi untuk nanti kita bisa menentukan ingin fokus kemana kayak gitu ya. Mungkin itu sih perkenalannya cukup sampai itu saja. Mungkin nanti sambil mengalir kita akan lebih detail sih. Mungkin itu saya kembalikan ke Mas Redi. Oke, terima kasih Mas Icun. Jadi kalau teman-teman nanti kepo dengan Mas Icun, boleh langsung di follow IG-nya. Facebook juga ada, dan Mas Icun ini sering kali nge-share informasi-informasi yang menarik. Dan itu yang membuat saya sejujurnya tertarik juga. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk menebar kebaikan gitu. Karena kadang-kadang ketika kita punya niatan, lalu nggak ada eksekusinya, ini kan hanya berhenti di pemikiran ya Mas. Jadi Mas Icun ini merupakan salah satu teman yang memang sudah jauh melesat daripada saya. Ini sekarang berarti memang minatnya, ini sebelum masuk ke pembahasannya Mas. Untuk malam ini kan membicarakan soal inovasi pendidikan di era digital. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Ini Mas Icun ini merupakan alumni dari teknologi pendidikan gitu ya. Nah, kira-kira teknologi pendidikan, lalu memang sudah berminat ya di bidang pendidikan ya Mas? Oke, memang ibaratnya tidak ada satu hal pun yang tidak berawal dari sebuah pendidikan. Itu mungkin yang menjadi latar belakang saya untuk, oh ini loh, setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata semua itu punya bidangnya masing-masing dan saya terpilih menjadi orang yang diberikan kesempatan untuk fokus ke bidang pendidikan sih, seperti itu. Salah satu sih. Oh, berarti memang sebelum kuliah pun memang sudah berminat di bidang pendidikan ya Mas? Lalu kemudian milih jurusan pendidikan. Oke, mungkin kita agak merunut waktu yang lebih ke belakang ya, jauh ya. Jadi memang sedari SMK saya itu udah bergeraknya di bidang itu ya. Jadi saya jurusannya di multimedia. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang multimedia juga, saya jurusannya multimedia. Kemudian memang dari sekian mapel dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, kelas 10 sampai kelas 12 yang kita lalui, saya tertarik pada pembuatan media pembelajaran. Karena apa? Karena memang ini loh salah satu produk yang sekali bikin, satu kali aja di awal, bermanfaatnya itu bisa berlanjut terus. Itu awal yang menyebabkan saya kayaknya ini loh jalan yang ingin saya tempuh tuh di dunia pendidikan. Karena ibaratnya apa yang kita bikin di awal terus terang memang agak susah ya untuk mengkonsep, membuat animasi atau jenisnya itu agak susah. Tapi setelah itu berhasil tuh jadi sebuah produk, kemudian kita visit ke sekolah, ke beberapa sekolah rekanan dari SMK ya. Jadi dan itu dipakai tuh itu ada rasa kebanggaan tersendiri gitu ya. Dan sampai sekarang bisa jadi di sana juga masih terimplementasi. Cuman memang follow up-nya kan agak renggang ya karena memang udah beda instansi kayak gitu. Oke Mas, berarti Mas Icun ini memang sudah dari SMK ya berminat di bidang teknologi pendidikan. Nah ini ngomong-ngomong soal karirnya Mas Icun nih, saya lihat di profil Instagram itu pernah terlibat ya, dan terlibat di eguru.id. Dicek dulu. Ya, karena ini tadi juga agak grogi. Itu berarti guru digital ya? Ya, betul.
Nah itu kira-kira memang fokusnya bergerak untuk untuk guru-guru saja atau memang semua orang yang punya minat di bidang pendidikan boleh boleh gabung nih Mas? Kan saya lihat waktu itu juga Mas Icun sering kali nge-share informasi soal eguru.id itu, terus sering seminar juga. Itu apa memang difokuskan ke guru-guru atau emang mahasiswa yang berkecimpung di dunia pendidikan boleh boleh ikut gitu? Oke, baik. Kita bicara e-guru itu, kita ibaratnya punya mesin waktu ya. Kita pergi ke 2019 awal. Jadi, asal muasal e-guru itu lahir, salah satunya tentu saja dengan dosen kami ya, dosen kami di teknologi pendidikan, beliau Pak Heri. Sampai sekarang pun saya menghormati beliau sebagai dosen juga, sebagai ibaratnya panutan dalam hidup pun juga beliau kayak gitu ya. Jadi, kita ingin membuat, menciptakan dan ibaratnya mewadahi Bapak Ibu guru di mana dia mau berkembang seperti itu ya. Karena memang kita lihat di lapangan BIMTEK, pelatihan, pengembangan skill guru dan itu memang ada. Tapi itu yang kita lihat di kota, di perkotaan, di pusat kota dan itu aksesnya cukup mudah. Beda dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru di luar sana yang ternyata setelah kita di e-guru tuh kita baru tahu ternyata ada yang berjuang, oh ikut webinar itu pagi hari, karena kalau malam hari itu ada pemadaman listrik, jadi nggak bisa kita, beliau-beliau itu menunggu rekaman dari webinar itu supaya bisa mengikutinya, karena di malam tuh ada pemadaman listrik kayak gitu. Kemudian kalau di malam-malam di rumah nggak ada sinyal, adanya kalau di sekolah dan itu, oh ternyata e-guru tuh punya peran yang cukup signifikan di situ. Setelah itu kita mulai scale up ya, kita mulai berkembang, kemudian apalagi ditambah dengan skill dari teman-teman tim ya. E-guru bukan satu orang, dua orang ya, kita banyak tim, teman-teman co-founder, kemudian dari Pak Heri sendiri selaku CEO yang terobosan-terobosannya tuh kadang bikin kita keteteran ya, karena memang baru kita nyelesain A, kita udah harus ayo kita gimana caranya bikin B, gimana bikin C dan seterusnya, dan alhamdulillah bisa eksis sampai sekarang. Dan memang semakin kesini kita makin banyak personilnya, kemudian ada beberapa yang memang ibaratnya studi ya, ibaratnya mencari ilmu di luar, kemudian untuk cari pengalaman, kemudian diimplementasikan di e-guru juga. Itu ada beberapa tim, jadi memang alhamdulillah sekarang e-guru masih eksis dan insya Allah kedepannya akan lebih eksis lagi ya. Kemudian untuk tujuannya tuh sebenarnya bukan hanya untuk guru Mas Edi. Jadi banyak kok dari member kami yang kita ya yang berinteraksi juga berkembang itu dari katakanlah mahasiswa di bidang keguruan PGSD ya semacam itu ya. Itu banyak juga. Kemudian kita juga menemui ada wakil rektor bahkan dari salah satu universitas di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi itu beliau juga mengikuti. Kemudian yang kita sempat bikin shock itu ada users yang saat perkenalan tuh beliau memperkenalkan diri dan ternyata dari Arab Saudi. Ternyata usut punya usut, usut punya usut, ternyata beliau adalah salah satu orang Indonesia yang dipekerjakan di sekolah Indonesia di Arab Saudi kayak gitu. Kemudian setelah itu mulai dari Malaysia, kemudian dari beberapa negara lain, itu udah kita nggak kaget gitu loh. Kok bisa sih dari sana tahu kita? Ternyata memang ada sekolah bahasa Indonesia yang tempatnya di sana kayak gitu ya. Itu juga salah satu insight bagi kita juga sih. Keren. Berarti memang kalau lihat di channel YouTube-nya eguru.id itu kan berarti nggak cuma pelatihan ya Mas, tapi ada kegiatan-kegiatan lain. Bisa dijelaskan mungkin Mas kegiatannya apa, barangkali nanti teman-teman yang melihat siaran langsung ini juga kayaknya tertarik nih, kira-kira kita bisa menginovasi apa di bidang pendidikan gitu. Oke, baik. Tapi sebelum berangkat ke situ, saya ingin mengucapkan selamat ya untuk tim YouTube, terutama pengelola YouTube di e-guru ID, karena kita barusan dapat silver play button 100.000 subscriber ya. Itu sebuah salah satu pencapaian kita juga. Kemarin baru datang ke Basecamp. Nah, kita bisa melihat langsung silver play button, nggak cuman YouTuber ya. 100.000 ya Mas? Ya, 100.000 subscriber Mas. Jadi apresiasi bagi tim YouTube kita, kalau ada Mas Denta dan kawan-kawannya itu sangat berjasa buat kami juga. Jadi
dia guru tuh nggak hanya bicara satu dua orang ya. Jadi memang di dalamnya terlibat banyak tim, ada tim marketing, finance, kemudian ada tim pengkaji materi untuk pelatihan dan itu masih banyak lagi. Kemudian untuk masalah kegiatan-kegiatannya ya tentu saja kita fokuskan pada pengembangan guru. Itu bisa jadi lewat webinar lah, seminar online, sama ya, mungkin kita bisa offline atau online itu kita bisa menyesuaikan lokasi. Kemudian kita juga ada pelatihan, ada BIMTEK. BIMTEK tuh kalau kita nyebutnya tuh sama kayak pelatihan sebenarnya, cuman ada tugasnya, ada penugasannya harus diselesaikan kayak gitu ya. Jadi nggak kita pelatihan terus selesai nggak, jadi Iya. ada lanjutannya seperti itu. Kemudian ada juga, kita juga ada beasiswa namanya, jadi dari bahkan guru juga memikirkan, kita juga harus memikirkan CSR ya kalau di perusahaannya. Kita juga ada namanya di guru ya, jadi BAF itu kayak beasiswa untuk guru-guru honorer. Jadi setiap di 2 bulan kalau saya ingat, saya setiap 2 bulan tuh kita ada beasiswa, kemudian yang menggratiskan bapak ibu guru khusus honorer ya untuk bisa mengembangkan diri di guru kayak gitu. Jadi memang kita fasilitasi free, kita berikan sertifikat juga, kita berikan ilmu juga, dan full lah sama seperti peserta lain, cuman memang ini beasiswa untuk guru-guru honorer sebagai apresiasi kita juga sih untuk beliau-beliau kayak gitu. Oh, keren sih, tapi itu berarti memang pencapaian yang luar biasa ya Mas, kalau di YouTube-nya ya. Terus kalau dilihat dari profilnya Mas Jun ini juga merupakan founder dari kreator media ya Mas. Ya, itu Kreator media, sebagai lagi-lagi soal edisi. media. Itu bisa diceritakan apakah memang kreator media ini memang fokus ke media pembelajaran atau ada kegiatan lain juga, atau memang ini hanya untuk apa ya namanya? Untuk kegiatan sharing atau apa gitu. Kira-kira gimana, Mas? Oke, jadi memang kalau kita lihat kreator media itu sebenarnya lahir juga dari guru sebenarnya. Jadi Oh, kalau gitu. bisa dibilang kreator media itu adalah anak perusahaannya. Jadi cuman memang karena kita baru menyusun konsep rancangan ya founder ya, memang saya nggak sendirian, ada juga timnya, ada teman-teman co-founder dari kreator media yang ya kita butuh waktu lah untuk eksis, kita butuh waktu untuk menemukan clarity bisnis kita. Jadi kreator media ada tuh menyelesaikan solusi apa sih, menghadirkan solusi apa sih, menyelesaikan masalah apa sih, itu yang sampai sekarang pun masih jadi gonjang-ganjing bisa dibilang. Jadi sementara itu kita juga berjalan dengan namanya forum kreator. Kalau teman-teman ada waktu silakan atau berkenan bisa ngecek di bio saya, itu ada linknya untuk join ke forum kreator. Forum kreator itu di mana setiap hari dalam weekday kita upayakan untuk memfasilitasi kebutuhan guru harian. Kalau kita lihat di lapangan kan Bapak Ibu guru butuhnya RPP ya. Kalau yang paling sering kita dengungkan dimanapun, di grup guru manapun itu membutuhkan RPP. Nah, kita hadir untuk minimal menyelesaikan satu masalah kecil saja yang dialami guru-guru. Harapannya setelah hal kecil itu selesai, Bapak Ibu guru tuh fokus ke pengembangan diri. Nah, itu pengembangan diri kemana kayak guru. Jadi memang itu saling berkaitan ya, nggak bisa berjalan sendiri ya, seperti itu sih. Itu dasar ibaratnya akar rumputnya dari kreator media tuh itu sebenarnya. Ya Mas, berarti memang kalau berbicara soal pendidikan guru gitu ya, kadang-kadang banyak guru dan bahkan saya sendiri yang pernah bergelut di dunia perguruan gitu ya, itu memang salah satu beban administrasi yang kayaknya itu menjadi beban banget gitu loh. Beban banget itu di administrasi. Jadi kadang-kadang kita harus membuat, ya memang itu kok sebuah kewajiban guru ya Mas. Cuma kadang-kadang itu kita fokusnya hanya ke apa namanya administrasi toh. Nah nanti untuk pengembangan diri itu ya kedua, ketiga gitulah. Itu salah satu keresahan saya juga. Dan berarti memang ada penyediaan RPP gitu ya Mas, kalau di kreator media. Ya memang ibaratnya kalau ini tujuan ya, dan bisa jadi kenyataannya nggak sesuai dengan harapan kami dengan kreator media. Kemudian kita mau membentuk wadah namanya forum kreator. Jadi harapannya tuh nanti semua Bapak Ibu guru bergabung dalam satu tempat yang berkenan, yang
Mungkin kalau kita nyasarnya yang lebih muda ya, karena memang secara pemikiran, secara kesiapan diri, fisik dan lain lebih 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 prima daripada mohon maaf Bapak Ibu yang udah sepuh ya. Nah, jadi harapannya dalam wadah itu muncul stigma pemikiran di mana wah, saya udah ada RPP nih, saya udah bikin. Jadi ibaratnya kalau guru muda kan ya masih masih fresh ya, bikin ini itu masih cepat. Nah, objek yang udah dibikin itu kalau misal dia ngendep di laptopnya masing-masing itu nggak akan bermanfaat. Kita akan menanamkan mindset itu dan silahkan kita sediakan wadah di mana file yang biasanya tertimbun di laptop itu bisa lebih bermanfaat gitu loh. Nah, jadi kita ada wadah itu, harapannya dari guru A misal, oh, wah ini saya udah bikin RPP matematika nih kelas 10 SMA nih. Yaudah kita kirimkan ke grup supaya hasilnya bisa lebih bermanfaat. Dan itu kreator media kayak gitu. Itu forum kreator munculnya di situ. Bayangkan kalau itu satu orang berpikir kayak gitu. Kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan sampai sekarang udah ada sekitar 1.200 member yang bergabung di forum kreator. Wow, Itu memang 1.000. emang free. Itu memang kita ibaratnya kita bikin untuk beliau-beliau ini gitu. Dan dari pribadi kita pun kreator media nggak akan tanda kutip ya nggak akan mengambil celah keuntungan untuk promosi dan itu nggak di situ. Itu memang pure kita sediakan untuk Bapak Ibu guru. Kalau misal ada pengembangan silahkan bisa ke guru. Kalau yang berkenan ya, kalau yang memang dia udah cukup dengan keseharian ya silahkan di forum kreator. Kemudian ke depan kita juga akan ini loh forum kreator, jadi Bapak Ibu guru kalau misal butuh apapun silahkan share dari guru ke guru. Jadi kita mewadahi itu sih Mas. Oke, berarti memang sangat keren ya. Ini salah satu penyedia layanan bagi guru ya. Terus Mas, ini kalau ini ngulik soal apa namanya kehidupannya Mas Icun dulu ya, track recordnya juga. Ini Mas Icun juga salah satu apa namanya orang yang penemu ya Mas, penemu di Edupreneur atau apa ya? Oke, Mas? kalau Kalau di biografinya Mas Icun itu kan ada Edupreneur gitu. Itu apa Mas? Lagi-lagi soal pendidikan ya. Ya sedikit menjelaskan ya. Jadi memang mungkin itu asing bagi beberapa orang ya. Tapi kalau misal kita runutnya ke kayak websitenya educational technology dari tingkatnya Inggris ya internasional, dan kemudian ada kayak banyak lah course-course di luar negeri yang memang beliau fokusnya ke pendidikan. Jadi memang edupreneur itu adalah orang-orang yang memfokuskan diri untuk pengembangan dunia pendidikan. Pendidikan banyak ya, bisa jadi pendidikan di sekolah misal, pengadaan, perlengkapan media pembelajaran, kemudian administrasi guru seperti saya memfokuskan ke situ. Ada juga yang memang beliau sering sharing ilmu-ilmu yang nggak jauh dari dunia pendidikan. Jadi memang itu sebutannya kayak edupreneur. Kan biasanya ada kita fasihnya dengan entrepreneur. Kemudian sebenarnya di luar sana itu ada lifestyle planner ada, kemudian ada technopreneur juga ada. Kemudian kalau TA guru kita sedang mencoba menciptakan brand itu teacherpreneur. Jadi guru selain juga mengembangkan diri, beliau juga bisa mendapatkan hasil dari apa yang sudah dibikinnya. Jadi gambaran kecilnya kalau guru biasanya kan citasinya bagus, menulisnya bagus, bisa menciptakan sebuah buku. Nah biasanya kalau buku itu kan diparkir di katakanlah perpustakaan sekolah atau di kota masing-masing. Nah di guru kita bantu bagaimana itu bisa semakin menyebarluaskan itu. Siapa tahu ya di luar sana, di luar daerah juga membutuhkan hal ilmu semacam itu kan. Itu kita nggak ada yang tahu ya. Kita sifatnya sebagai memfasilitasi. Kalau ternyata di luar sana ada yang butuh ya bagus kayak gitu ya. Kalau enggak ya it's okay, nggak apa-apa kan. Setidaknya kita bisa teachers naik level ya. Jadi naik level yang biasanya bikin buku taruh perpustakaan sekolah udah selesai, tapi di sini kita coba kembangkan. Itu sih. Jadi itu hanya sebutan edupreneur itu. Oh, sebutan ya. Berarti edupreneur ya, itu memang sebutan untuk orang-orang yang memfokuskan diri di bidang pendidikan gitu ya.
Iya, Oke, satu lagi benar. pencapaian yang Mas Icun kemarin belum lama ini apa ya namanya berhasil ya menjadi Berhasil. awardee LPCP Award. 2021. Nah ini saya penasaran, jangan-jangan Mas Icun memang mengambil S2-nya di bidang pendidikan lagi, gitu Mas? Atau Oke. jangan-jangan berbeda? Mhm. Sebelumnya kita ucapkan selamat juga ya pada Mas Riyadi ya, karena memang beliau juga worthy. Selamat ya Mas ya. Waduh, Jadi kita sama. Oke, untuk jurusan S2 saya yang saya rencanakan dan saya sedang progreskan, semoga nanti bisa sesuai dengan harapan ya. Kita sedang amin. proses pendaftarannya, berarti di alma mater yang sama di Universitas 11 Maret, UNS ya. Jadi untuk S2-nya saya mengambil kurikulum dan teknologi pendidikan, jadi linear dengan S1 yang saya ambil, dan semakin kesini saya mulai berpikir kayaknya kok baru sedikit ya yang saya tahu ya, dan Iya, mumpung masih muda, masih ada waktu, masih ada apa ya, pemikiran yang masih prima, itu ya kita manfaatkan. Nah jadi saya melanjutkan S2-nya nanti sama di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan di S2 Universitas 11 Maret ya, di UNS. Itu sih oke. Mas. Keren ya berarti ya. Berarti memang linear. Ini cita-citanya Mas Icun itu apa sih? Pengennya menjadi dosen juga ya? No, jadi kalau secara umum ya, intinya apa yang saya kerjakan harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, Jadi memang itu akar dari segala. Saya ingin jadi edupreneur dan jenisnya, saya nggak ingin mematok diri di situ. Yang penting saya memberikan manfaat dimanapun, di tempat saya ada pun, pokoknya harus ada manfaatnya. Itu tujuan awal saya sih. Untuk spesifik jadi dosen A kemudian jadi bisnis A dan B, itu masih belum tergambar sebenarnya. keren sih. Amin. Semoga nanti apapun yang Mas Icun cita-citakan bisa terwujud ya. Itu merupakan Yap. salah satu, Mas. Jadi karena saya sering melihat postingannya Mas Icun, itu yang kemudian Waduh. menjadi inspirasi saya untuk ya mengadakan ngobrol-ngobrolan santai gitu dengan beberapa orang yang memang apa ya saya akui memang keren gitu, expert di bidang tertentu gitu. Termasuk kemarin yang pertama itu Mas, termasuk yang pertama itu saya ngobrol santai dengan Mas Ari. Itu kayaknya pernah satu ini juga ya sama Mas Icun. Iya benar. Nah Jadi itu, ini memang jadi perjalanan panjang ya dulu itu sama beliau tuh Mas Ari. oh Gimana di apa gimana? Mas? Jadi kita itu dulu tergabung dalam tim yang dibentuk oleh Mas Wahid. Kalau mungkin Mas Riyadi dan Iya, teman-teman tahu ya, ini Mas Wahid beliau adalah YouTuber yang memfokuskan diri untuk di bidang itu ya, mobil ya kalau nggak salah ya, iya di bidang mobil otomotif ya. Jadi memang sampai sekarang beliau juga udah sampai berapa ratus subscriber ya, atau udah 1 juta, 1 juta lebih, satu satu juta koma lebih ya satu udah. iya. Udah golden golden play ticket itu, play button ya. Jadi memang dulu beliau tuh sebelum sampai di titik itu juga beliau ada grup yang namanya Raden Ayu Group. Jadi kita dulu pernah pernah ketemu, tapi memang karena jangka angkatan kuliah kita terlalu jauh ya. Jadi memang Iya, kita nggak berinteraksi banyak. Cuman kita ya sebatas ketemu, oh Mas Ari, ya ya. Itu ya. Cuman kita pernah tergabung dalam sebuah tim. Itu sampai sekarang sebenarnya Mas Ari masih fokus ke Mas Wahid ya, karena memang Mas Ari kalau iya. saya lihat, wah keren sih beliau sih, memang beliau memfokuskan diri untuk editing videonya, kemudian konten kreator, beliau lebih fokus ke situ sih. Iya. Oke, jadi itu memang membahas seputar kehidupannya Mas Ijun. Nah kemarin pas H-1 ya Mas, H-1 itu kan saya juga mengunggah pamflet di IG gitu ya. Nah itu ternyata juga Hmm, ada beberapa pertanyaan yang muncul gitu. Yang salah satunya gini Mas, sebetulnya kalau Mas Ijun melihat dunia pendidikan, kita kan sering banget ya, kalau dunia pendidikan itu sering kali mendapat apa ya, semacam masalah. Kira-kira menurut Mas Ijun, keresahan apa sih yang dirasakan di dunia pendidikan itu? oke. Oh ini ada Mas Denny bergabung ya, selamat datang Mas Denny ya, ini salah satu rekan di KKN kita juga ya. Beliau Mas Denny. Oke, Oh izin iya, menjawab. Mas Jadi.
izin menjawab ya. Jadi memang masalah pendidikan kita sebenarnya adalah kita itu sendiri. Itu versi saya ya. Jadi memang banyak pandangan yang memang pertama mungkin merujuknya ke otoriter atau pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua adalah mengkambing hitamkan situasi. Oh, saya di pelosok, kemudian saya nggak bisa mengakses ABC. Itu banyak, dan sudut pandangnya itu memang itu nggak ada yang salah. Semua punya problema masing-masing. Kalau dari sudut pandang saya sebagai edupreneur yang berfokusnya ke edutech ya, jadi educational technology ya. Jadi pendidikan yang fokusnya ke teknologi itu, tantangan kita bagaimana kita itu adaptif dengan kemajuan teknologi. Nggak bisa ya, kayak ibaratnya dulu pas kita masih sekolah dasar mungkin ngajarnya masih harus diajarin, dituntun satu-satu, kalau nggak salah kalau nggak bisa jawab benar dipukul, atau itu sepertinya nggak relevan dengan anak-anak yang sekarang gitu loh, yang dimana setiap hari anak-anak itu udah gadget, kemudian smartphone atau katakanlah laptop itu udah jadi pegangan harian gitu loh. Bagaimana tantangan kita adalah memanfaatkan hal-hal yang dipegang mereka itu sebagai media pembelajaran. Salah satunya dari saya mungkin biasanya menciptakan sebuah media pembelajaran untuk di HP, kemudian di laptop atau di notepad, di kayak di tab kayak gitu ya. Jadi harapannya itu anak-anak itu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak harus belajar tuh harus di sekolah, nggak. Kita itu harus menghilangkan stigma itu. Bahkan dengan pandemi COVID ini yang dulu kita nggak tahu aplikasi Zoom itu apa fungsinya, kemudian Webex, kemudian ada juga Google Meet. Itu kayak hal yang asing, tapi karena pandemi kita diwajibkan, dipaksa untuk memahami itu dan memanfaatkan itu. Jadi di hampir 6 bulan pertama di e-guru itu pelatihan Zoom, pelatihan pembelajaran daring itu sangat melonjak pesat permintaannya. Karena memang itu adalah masalah bagi pendidikan kita sebenarnya. Masalah itu nggak selalu yang oh kita salah, kita nggak bisa apa-apa, nggak seperti itu ya. Jadi masalah itu harus diselesaikan dengan cara-cara, asal kita mau belajar, kita mau adaptasi dengan keadaan lingkungan, itu masalahnya akan terselesaikan seperti itu. Kalau kita selalu menyalahkan, wah ganti menteri, ganti kebijakan, betul. Ganti menteri, itu di luar kendali kita gitu loh. Kita harus apa kayak itu. Sementara kalau misal kita bisa menguasai lingkungan ya, misal sekarang eranya kita pembelajaran daring nih. Nah, kita bagaimana menguasai toolnya, walaupun katakanlah kurikulumnya berubah-ubah, tapi apa ya, isi dari yang diajarkan sebenarnya sama, cuman metode-metodenya itu yang berubah kayak gitu kan. Itu kalau saran dari saya itu ya, dalam memandang masalah itu sebisa mungkin kita selesaikan apa yang bisa kita kendalikan kayak gitu. Jadi jangan menitik beratkan pada ini ganti menteri, ganti kebijakan, kita baru menyesuaikan, kemudian udah ganti lagi, kemudian saya di pelosok nggak bisa ngakses internet, nggak bisa dapat fasilitas ABC. Itu mungkin bagi satu orang memang itu problema, tapi saya juga kenal salah satu guru yang ada di Papua ya. Jadi memang beliau itu keren, ikut SM3T, program-program pemerintah, beliau juga aktif. Dan sampai sekarang metode pembelajarannya tuh keren-keren, unik gitu loh. Jadi nggak harus pakai digital, tapi beliau mengajarkan kayak matematika, bahkan beliau bisa menghadirkan rumus yang di HKI-kan. Jadi kayak menciptakan perkalian silang semacam itu ya. Mungkin detailnya saya kurang paham, tapi beliau tuh bisa menciptakan itu gitu loh, nggak harus pakai teknologi yang canggih, dengan pemikiran beliau bisa kayak gitu. Apalagi kita yang aksesnya kemana-mana mudah kayak gitu kan. Iya. Oke. Berarti memang apalagi eranya sekarang pembelajaran daring ya Mas. Jadi memang teknologi itu sangat dibutuhkan. Nah kalau Mas Icun sendiri melihat mungkin ya teman-teman kita yang berada di pelosok gitu, kira-kira mereka kan berarti tantangannya jadi seolah double gitu ya Mas. Kan aksesnya juga sangat sulit. Kemudian sekarang di era pandemi harus melakukan pembelajaran daring, itu kan berarti tantangannya kayak double. Itu kira-kira ada solusi nggak Mas untuk teman-teman kita yang barangkali di pelosok? Mungkin dari sudut pandang saya yang nggak pernah di pelosok mungkin agak kurang fair ya, karena memang
beliau yang mengalami sendiri secara nyata. Kalau kita kan tanda kutip berada-ada Iya. ya. Tapi memang dari beberapa yang studi yang sudah saya baca, kemudian dari pengalaman teman-teman yang sudah langsung terjun dari program SM3T dan lain, sebenarnya anak-anak di pelosok, kemudian Bapak Ibu guru di pelosok itu keinginan untuk belajarnya tuh sangat tinggi. Bahkan berangkat ke sekolah aja itu harus membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam itu akses jalan kaki itu sangat luar biasa sebenarnya. Memang PR-nya adalah ketertinggalan karena memang akses kita dari pusat pun mengakses ke sana kan agak susah ya untuk pengadaan alat dan sejenisnya. Tapi di beberapa poin ada Bapak Ibu guru yang sangat inovatif. Kalau mungkin Mas Radi tahu ada guru pembatik dari Kemendikbud, itu kan memang per daerah itu ada perwakilan tuh. Jadi gagasan-gagasan yang keren tuh malah berasal dari mereka. Bagaimana mereka bikin ular tangga edukasi. Jadi memang nggak harus dengan teknologi ya. Jadi beliau memanfaatkan apa yang ada, kemudian dibikinlah suatu sistem, bikin peraturan. Oh misal jalan 3 kali, setelah itu beri pertanyaan, kalau nggak bisa turun 1, kalau bisa naik 2 lagi. Itu hal simpel tapi diimplementasinya tuh lebih nyata daripada kita misal wah kita bikin teknologi AR atau VR, virtual reality ya, yang bisa lihat 3D itu kita kasihkan ke daerah pelosok, tapi memang kalaupun listrik belum masuk ya bagaimana beliau cara Iya, betul. menghidupkan device-nya. Ya memang medianya bagus tapi nggak sesuai, nggak kontekstual dengan lokasi yang dituju kayak gitu kan. Jadi memang banyak sudut pandang. Intinya eh, kita sebagai teman-teman yang katakanlah ya aksesnya kita diberi kemudahan, jangan seolah memandang sebelah mata teman-teman kita yang ada di pelosok sebenarnya. Karena di luar sana tuh banyak orang-orang luar biasa gitu loh. Kita Iya. hanya menggeneralisir saja, kayaknya wah di sana nggak bisa masuk nih ABC-nya. Itu kita hanya menggeneralisir, kita hanya mengandai-andai, kita nggak tahu lokasi di sana asli gitu loh. Itu sih itu juga renungan buat diri saya juga sebenarnya. Tuh. Oke, berarti memang misal membuat inovasi pun juga nggak harus dengan teknologi ya Mas, tapi dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, gitu ya Mas. Iya betul betul betul. Yang kedua Mas, kalau Mas Icun sendiri, harapannya di bidang pendidikan itu apa sih? Kira-kira kok sampai tertarik di bidang pendidikan, lalu ikut beberapa kegiatan yang terkait dengan pendidikan gitu. Kira-kira harapan Mas Icun sendiri apa tuh? Tentu saja memajukan pendidikan bangsa ya. Itu salah satu tetap jadi tujuan pertama kita. Ya mungkin terlepas kita mau berbagai bidang ya. Mungkin ada yang fokus ke media pembelajaran, ada yang lebih senang mengajar sebagai guru itu. Kemudian ada juga yang mengadakan pelatihan ABC-nya, itu semua tujuannya sama sebenarnya, muaranya itu sama untuk memajukan pendidikan bangsa ya. Cuman jalan yang ditempuh itu berbeda-beda. Itu. Kemudian untuk harapan kita ya tentu saja tadi ya, ada masalah, kita itu cari di mana hal-hal yang bisa kita kendalikan ya. Jadi memang saya salah satu penganut filosofi teras ya, Oh, stoicism ya. iya. Jadi setelah membaca buku itu mulai ada pemikiran dan itu kayaknya relevan juga di pendidikan. Jadi kayak perubahan ganti menteri, ganti kurikulum itu ya udahlah, itu memang keniscayaan ya. Kita nggak bisa ngontrol ya. Kita di lapangan fokusnya adalah bagaimana menyalurkan keilmuan yang kita miliki kepada siswa-siswa, mendidik siswa-siswa itu seperti apa kayak gitu ya. Itu malah PR yang sebenarnya nyata bagi kita daripada kita terlalu memikirkan kebijakan otoriter yang kebijakan pemangku kebijakan ya, yang wah ini ganti menteri ganti, kita nggak bisa mengendalikan itu sebenarnya. Itu sih. Keren. Jadi memang tujuannya untuk memajukan pendidikan Indonesia ya Mas. Kalau Iya, dilihat fokusnya kan ke situ. memang pendidikan itu menyumbang peran penting dalam kemajuan bangsa. Dan berarti Ya. memang Mas Icun ini fokusnya di pendidikan gitu. Terus yang selanjutnya Mas, kalau menurut Mas Icun, gimana sih pandangannya Mas Icun terhadap guru itu? Oke, saya
bisa sampai ke titik ini itu adalah salah satu peran besar adalah dari guru-guru saya. Saya selalu sebisa mungkin ya dari saya pribadi setiap kebiasaan yang mungkin itu tertanam kita sejak SD kalau kita seangkatan mungkin, jadi setiap ada guru itu salam. Dan kebetulan sekarang saya sering di rumah ya, jadi guru-guru SD saya tuh sering lewat dan saya masih itu gitu loh, masih menunaikan itu. Bagaimana beliau lewat jalan kaki ataupun beliau naik motor, saya salam assalamualaikum Pak, itu tertanam banget loh. Jadi kayak dulu beliau ngajar kita kayak seolah tuh sekarang tuh beliau masih sama gitu loh, kita makin dewasa makin tinggi umurnya ya, tapi melihat guru-guru SD kita, guru-guru SMP kita tuh kok masih sama aja ya umurnya, kok masih muda, awet muda gitu. Tuh, jadi memang salah satu apresiasi besar itu memang bagi Bapak Ibu guru ya, terutama untuk yang Bapak Ibu guru. Setelah saya di guru kan kita mengenal Bapak Ibu guru yang ada dari Nusa Tenggara, kemudian ada yang dari Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bola. Baru tahu kan Kabupaten Bola kan? Iya. Coba di searching habis ini. Ada Kabupaten Bola, kemudian ada Kabupaten apa ya, itu banyak daerah-daerah yang saya baru ketahui dan ternyata itu di Indonesia gitu ya. Waduh. Ini memang kayak kita tuh sesempit ini membayangkan Indonesia gitu loh. Di luar sana banyak Bapak Ibu guru yang ternyata keinginan majunya itu tinggi, kemudian keinginan berkembang itu tinggi, cuman belum terfasilitasi. Nah, dengan adanya e-guru ini tuh ibarat kita tuh nggak mau bikin harapan mereka tuh pupus. Itu tantangan kita. Bagaimana membuat mereka tuh yang ingin berkembang makin berkembang, ingin produktif jadi makin produktif kayak gitu ya. Itu harapan kita juga. Kemudian saat awal-awal e-guru itu berdiri, kita sering disalahartikan dengan ruang guru sebenarnya. Tahu ya ruang guru ya? jadi memang setelah kita runut di tim inti ya, jadi ruang guru itu berfokus pada murid, sementara e-guru itu berfokus pada pengembangan pendidik. Jadi nggak cuma guru ya. Tadi karena ada dosen, ada rekan rektorat, bahkan kemudian ada guru, ada mahasiswa, yang semua ranahnya itu pendidik sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi itu tuh yang perbedaan mendasar antara kita ruang guru dengan kita e-guru ed. Itu sih yang paling kontras dari kita sebenarnya. Oke, keren sekali Mas Icun. Terus ini Mas, apa namanya? Itu kan pandangannya soal guru ya. Kalau berbicara soal inovasi pendidikan di era digital, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menginovasi pendidikan di era digital ini? Inovasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan? Oke ya, tapi memang satu kunci dan itu mutlak adalah action ya. Jadi kalau kita sering menilik ya di luar negeri, bahkan di Jerman, di beberapa literatur yang saya baca itu di Jerman itu udah bisa menciptakan teknologi media pembelajaran yang itu dari penglihatan hewan. Dan salah satu produk yang dispesialkan itu adalah kita bisa semacam VR. Jadi kita bisa pakai semacam kacamata VR box, kemudian mata kita tuh seolah diperlihatkan sudut pandangnya burung elang. Jadi itu media pembelajaran yang sangat, wah ini ternyata dari sudut pandang hewan tuh seperti ini, memandang mangsa itu seperti ini. Jadi memang kita nggak bisa kita nggak bisa ternyata dunia pendidikan itu sesempit itu, nggak bisa ya. Di luar sana udah banyak yang fokus untuk ngembangin itu sebenarnya. Cuman kita di Indonesia masih terkungkung dengan kita menyalahkan pemangku kebijakan yang ganti kurikulum, kemudian masalah kedaerahan yang pelosok atau enggak, kemudian masalah ketendensian politik, kita mungkin nggak suka dengan menterinya, nggak suka dengan presidennya, kemudian kita berdampak pada cara kita mengajar. Kalau presiden ini tuh kayak gini, itu tuh kan harusnya kita netral ya sebagai pendidik, kita membicarakan apa adanya tanpa ada tendensi apapun. Itu tantangan kita sih. Nah, kalau kita fokus ke situ terus, kita nggak akan menciptakan kayak di Jerman bisa mengembangkan media pembelajaran yang seperti itu. Kemudian ada juga di salah satu mana ya aku lupa. Jadi
itu kayak bikin akuarium. Jadi akuarium kita menggambar sesuatu ya, terus kita submit. Jadi hewan yang kita gambar itu akan hidup di akuariumnya. Jadi Wow. ibaratnya akuarium digital ya. Jadi kita katakanlah menggambar ikan, kemudian menggambar kelinci. Ya memang itu dunia fantasi ya. Jadi kelinci itu bisa hidup di sekitar kita, sekeliling kita itu kayak ada dinding yang isinya tuh memang itu semua hewan yang digambar akan muncul di situ. Itu salah satu hal yang mungkin kalau diterapkan untuk anak-anak usia dini ya itu sangat menyenangkan gitu loh. Saat kita menggambar sesuatu, entah kita nggak bisa menjudge itu bagus atau buruk ya, karena memang seni orang masing-masing itu semua dihidupkan dalam media itu. Dan itu sungguh apresiasi yang sangat luar biasa ya. Dan kita kalau kita lihat itu aja kan kita kayak wah kita nggak Iya. bisa, malah malah jadinya kita overthinking ya. Nah itu kembali ke awal, kita harus action. Mereka bisa sampai ke titik sana, mereka pasti banyak sekali kegagalannya nggak. Nah itu yang di mindset kita, di pendidikan awal kita kadang tuh salah. Jadi orang yang salah menjawab itu di stigma bodoh kan. Iya. Kalau mungkin kita tahu apa ya, kayak bacaan yang bacaan sebenarnya sangat fenomenal sebenarnya itu kayak Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu pijar itu nggak hanya sekali dia bikin langsung bisa jadi ya. Kalau di ceritanya itu bisa sampai 1063 kalau nggak salah. Jadi 1063 kali beliau mencoba itu gagal. Baru 1064 itu jadi lampu pijar. Nah, dan setelah kita menilik lebih jauh ceritanya, saya mencoba mencari literatur apakah itu benar ya. Dan tanggapan dari beliau itu sungguh apa ya? Itu kayak mengetuk hati nurani kita semua kalau kita tahu. Jadi di ceritanya itu beliau tuh, saya tuh nggak gagal 1063 kali. Saya tuh nggak gagal, tapi saya menemukan 1063 hal yang nggak bisa bikin lampu pijar. Itu memandang sebuah masalah sebagai sebuah penemuan kayak gitu loh. Dan orang yang seperti itulah yang pantas, yang layak menemukan lampu pijar ya, dibandingkan orang yang mau action A nggak jadi karena Iya. takut kalau ini nanti gagal gimana, action B nggak jadi gagal gimana. Sama kayak mungkin kayak Mas Riyadi ini ada ngobrol ini, mungkin bagi sebagian orang memandangnya wah apa sih yang menonton seberapa, tapi kan nggak tahu ya, suatu saat mungkin dokumen digital kita ini ditonton oleh orang di luar sana dan ternyata bermanfaat, kan nggak ada yang tahu ya, daripada orang yang cuma nyinyir doang tapi nggak ada actionnya kan sama aja kan. Itu pun sama di eGuru ID, kemudian di kreator media itu sama. Jadi kalau kita nggak berani memulai ya, kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana gitu. Mungkin itu sih. Oke. Itu sangat menginspirasi ya, Mas. Oke, berarti memang untuk berinovasi di menginovasi pendidikan di era digital ini perlu kegigihan juga ya, Mas. Jangan Ya sampai pasti. kita baru mencoba satu dua kali terus merasa gagal akhirnya berhenti. Justru Nah, ketika kita gagal malah kita harus menemukan kenapa kita gagal gitu ya, Mas. iya Sehingga kita betul, betul, betul. sehingga kita bisa menemukan hal-hal baru. Kalau Mas Icun sendiri selama ini sama tim, entah sama tim sama siapapun, pernah membuat inovasi pendidikan apa, Mas? Yang berhubungan dengan Oke ya. digital. Ya mungkin kalau secara pribadi memang ranah saya bergerak di bidang teknologi pendidikan ya. Saya bisa menciptakan sejauh ini yang terdaftar ya, saya punya 3 media pembelajaran yang terhak cipta, jadi langsung dari DJKIP ya. Jadi pencatat hak cipta itu, jadi saya punya 3, kemudian itu collab sama dosen-dosen saya sih sebenarnya, karena memang untuk pengajuan itu nggak bisa satu orang kayak gitu ya. Jadi memang ada administratif yang harus diselesaikan. Kemudian itu ada yang terhak cipta 3, kemudian alhamdulillah dengan media pembelajaran juga bisa tanda kutip ya jalan-jalan ke Aceh, Sumatera, Oh, ke Aceh, kemudian ke Jogja pernah, ke Palembang pernah, kemudian ya hampir lah, hampir tapi nggak semua itu. Fokusnya ke Pulau Sumatera sih, yang belum ke Kalimantan sama ke Sulawesi itu belum. Papua juga belum ya. Ini memang wow, keren. ibaratnya dari itu hanya dari satu aspek yang kita tekuni loh.
Jadi dan mungkin teman-teman yang hadir di sini juga punya aspek itu, tapi tanda kutip kurang memperjuangkannya kayak gitu ya. Jadi di balik saya cerita ini ya bisa ke Aceh, ke Palembang dan lain-lain, itu balik juga saya juga mengalami banyak kegagalan ya. Ibaratnya ikut lomba nggak menang, itu udah nggak terhitung, sampai lupa saya berapa kali ditolak, ya kan? Cuman kan orang Iya. melihatnya hanya yang tampak, ya kan? Nggak tahu di belakangnya bagaimana kita proses bikinnya berapa lama, kemudian kita scroll media semacam ini, kemudian ternyata di sana ada yang berjuang bikin media pembelajaran, itu kan nggak ada yang tahu. Nah itu sih tantangan yang harus kita. Berarti sudah 3 media pembelajaran yang dikembangkan dan punya hak cipta ya Mas. Itu Iya media betul. tentang apa Mas? Kalau boleh Itu tahu. memang fokusnya ke pertama itu ke pendidikan agama, jadi kayak pengenalan huruf hijaiyah. Kalau mungkin agama Islam ya fokusnya itu pertama, kemudian yang kedua lebih ke pengenalan anak usia dini. Itu karena memang basicnya itu game. Jadi kita kayak mempelajari huruf A, B, C itu kayak dengan game gitu loh. Nggak yang narasi ada A, B, nggak. Jadi ada animasinya mengucapkan huruf A, huruf B, dan selanjutnya. Yang ketiga itu baru untuk SMP, itu tempat pengabdian saya PPL. Jadi memang saya mengabdikan diri situ dan saya ingin punya media yang sampai sekarang mungkin masih dipakai di sana kayak gitu loh, untuk guru IPS kalau itu. Terus itu 3 yang tercatat sih. Yang lain ada banyak. Cuman memang untuk diajukan ke hak cipta kan memang tanda kutip memerlukan biaya administratif yang cukup ya. Jadi saya Iya. memilih 3 yang terbaik daripada yang ada kayak gitu. Oh, berarti memang banyak sekali media yang belum belum ini ya terpublikasi ya Mas. Masih masih Ya, menunggu menunggu pendanaan juga. bisa Oke, jadi ya. jadi itu berarti memang inovasi di bidang pendidikan pada era digital ini memerlukan kegigihan juga, lalu memerlukan tekad yang kuat. Nah, itu kalau bagi kita, misalnya saya sendiri sih Mas, saya sendiri kurang tahu aplikasi apa yang bisa digunakan gitu untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Itu kira-kira ada rekomendasi nggak Mas tentang mungkin website ataupun aplikasi yang bisa dengan mudah digunakan oleh para guru? Oke, untuk sekarang yang memang lagi tren dan kalau melihat jangka panjangnya itu akan terus berkembang. Sebenarnya kita kalau bisa memanfaatkan fiturnya dari Google, siapa sih yang nggak tahu Google perusahaan raksasa nomor 1 ya tingkat dunia ya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara Google Sheet, Google Doc, kemudian Google Presentation, kemudian ada juga Google Drive, Google Form. Itu semua bisa jadi metode pembelajaran yang menarik loh sebenarnya. Jadi cukup kalau memang ibaratnya nggak ada kata terlambat ya. Sekarang di pihak Google pun juga berlomba-lomba bagaimana menciptakan itu sebagai media yang baik. Jadi memang mulai ada Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Kayak ibaratnya nanti suatu ke depan ya, mungkin pandangan saya, jadi memang misal kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di situ, itu udah lebih dari cukup sebenarnya untuk pembelajaran. Jadi memang katakanlah ya, satu kita bicara Google Form, nanti saya akan mengisi seminar sekitar 2 minggu lagi kurang lebih ya. Jadi memang itu kita hanya membahas Google Form sebenarnya. Tapi di dalam Google Form itu ada add-on namanya. Jadi kita bisa menginstal nanti konsepnya dari Google Form yang biasanya kita ngetik itu bisa kita konsep kayak muncul kayak kita itu chattingan. Jadi halo selamat datang, kemudian kita bales. Kalau nggak bales nanti nggak akan bisa lanjut ke pertanyaannya kayak gitu. Jadi kuisnya tuh lebih seru, nggak yang kayak kita ngisi form biasa kayak gitu ya. Kemudian kayak bagaimana suasana hari ini, nanti ada gambarnya, mereka bisa milih sedang sedih atau sedang senang kayak gitu. Itu sangat cocok diterapkan untuk pembelajaran daring sebenarnya. Dan nanti setelah itu baru muncul pertanyaan, oh dari gambar di atas yang menyiratkan ibaratnya Pancasila, yang menyiratkan sila keempat itu yang mana, silahkan dijawab. Jadi kayak sistemnya tuh chatting gitu loh, kayak kita chatting di WhatsApp gitu, jadi saling bales sampai akhir nanti ada penilaiannya juga. Itu dari satu Oh, Google Form loh. Belum kita bicara Google Doc, nanti bagaimana di Google Sheet itu kan semacam Excel ya. Jadi rumusnya tuh bisa kita pakai bagaimana saat kita ngeklik itu
nama kita yang kita inputkan Google Form tadi itu bisa terpanggil secara otomatis. Biasanya kan ada Hey Riyadi Widianto misalnya kayak gitu kan, saat kita submit nama itu nanti akan balesnya itu sesuai nama kayak gitu kan. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya di Google itu sebenarnya. Dan kalau kita melihat Google kan mereka nggak akan stop sampai di sini gitu loh. Ke depan pasti akan ada banyak sekali luncuran aplikasi baru, dan kita ngikutin satu itu aja itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Cuman kita mau mengeksplornya atau enggak itu loh, itu tantangan kita. Oke, berarti Baru tahu ya. dari produknya Google pun kita sudah bisa membuat atau menginovasi pendidikan ya Mas. Maksudnya Ya benar. bisa untuk apa sesuai dengan keperluan kita dalam mengajar. Mas, gimana kalau misal saya bicara kayak website apa yang bermanfaat, ya kita lihat aja Guru Berbagi, kemudian ada juga Pembatik, ada edukasi, dan itu banyak, dan itu ranahnya tuh sangat berbeda semua dari semua website itu. Malah kita nggak fokus sebenarnya, kita ada yang itu produk nyata itu bisa kita pakai, dan tanda kutip kalau kita melihat visinya Google itu gratis selamanya dalam tanda kutip ya, itu malah lebih dari cukup gitu loh. Apalagi kalau kita bisa manfaatkan fitur-fitur dari pemerintah, misal kayak Guru Berbagi tadi, kemudian ada websitenya edukasi dari BPMPK, Kemendikbud, kemudian ada juga rumah belajar dari Pustekom, itu masih banyak banget sebenarnya. Itu nggak akan selesai dibahas sebenarnya. Cuman kita mau explore atau enggak, itu doang sih. Wah, jadi saya merasa ini Mas, merasa kurang pengetahuan soal itu. Ya mungkin beda ranah ya kita. Ternyata kita bisa melakukan inovasi pendidikan di era digital ini meskipun hanya dengan Google, produknya Google gitu ya. Tinggal kita mau atau enggak. Ya. Lagi 1 jam, nggak terasa kita ngobrol. Terus barangkali nanti kalau misalnya ada diskusi lagi, bolehlah kita ngobrol soal pendidikan. Siapa tahu yang nonton video ini juga merasakan manfaat dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah di-share Mas Icun. Menurut Mas Icun sendiri, pandangan guru yang berkesan itu yang seperti apa sih? Oke, guru yang berkesan itu adalah guru yang tidak hanya menanamkan pendidikannya. Jadi menanamkan dari hati ke hati kalau saya bilangnya. Jadi ibaratnya kalau kemarin yang saya tulis di story ya, di feed saya di Instagram saya itu ada dari Aristoteles ya. Jadi mengajar itu, mendidik itu harus sampai ke hati. Kalau cuman mendidik aja itu tidak bisa disebut sebagai sebuah pendidikan itu sendiri. Jadi memang maksudnya itu yang tersirat itu pendidikan tuh harus kita mengenal anaknya itu siapa, tanda kutip bukan mengenal nama ya, tapi tahu karakternya. Oh anak ini cepat nih pemahamannya, kita bisa pacu. Oh anak ini pemahamannya agak kurang, jadi kita harus pelan-pelan. Itu guru yang berkesan sebenarnya. Kalau misal kita transfer ilmu, jadi ini silahkan dirangkum buku halaman ABC, itu nggak perlu guru gitu loh. Itu hanya kita butuh Google aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Google malah lebih menuntun. Jadi misal kita searching katakanlah apa itu hipotesa, misal hipotesa akan muncul di atas. Kalau guru kita harus disuruh baca halaman A sampai halaman sekiannya enggak. Itu guru yang kurang hati ke hati gitu. Beda sama guru yang benar-benar mendidik ya. Hipotesa itu apa? Nanti guru yang baik itu dia akan memancing pengetahuan siswa untuk daya kritisnya. Hipotesa itu terkait dengan penelitian. Jadi nanti ada, kalau misal kamu pergi katakanlah ke kota A, itu estimasi waktunya berapa lama. Nah itu estimasi itu kurang lebih sama dengan arti hipotesa. Itu guru yang baik, menuntun bagaimana mereka tuh daya kritisnya tuh dipancing. Nggak hanya hipotesa adalah menurut Wikipedia ABC, itu bukan guru kalau saya bilang ya. Memang itu pendapatnya pribadi sih, tapi itu tanggapan dari saya. Oke, bagus sekali Mas Icun, itu tanggapan soal guru yang berkesan. Oke Mas, ini ternyata sudah hampir 1 jam. Sebelum saya mengakhiri obrolan kali ini, bolehlah closing statement dari Mas Icun.
Oke, mungkin sedikit dari saya. Kemudian kalau ada ungkapan yang bijak ya, jadi memang segalanya itu berawal dari pendidikan. Itu nyata teman-teman. Silahkan direnungkan dari segi manapun, dari aspek manapun. Silahkan pikirkan dari mana yang nggak berasal dari pendidikan. Sesimpel kita bisa ngomong pun, itu dididik teman-teman. Ingat-ingat kapan terakhir teman-teman masa tahu-tahu bisa lahir bisa ngomong nggak, itu didikan yang paling sederhana itu dari orang tua kita ya nggak. Jadi semua itu berawal dari pendidikan. Jangan memandang tanda kutip memandang remeh pendidikan, apalagi guru itu dianggap remeh. Itu dampaknya akan ke kita sendiri, cepat atau lambat kita akan kerasa. Itu mungkin yang saya kutip adalah tadi ya, semua itu berawal dari pendidikan. Jadi silahkan hormatilah segala aspek yang terlibat dalam pendidikan itu sendiri. Karena nanti kamu akan merasakan dampaknya itu cepat atau lambat pasti akan dirasakan gitu. Mungkin itu sih dari. Oke, terima kasih Mas Icun atas obrolan yang sangat santuy ini. Semoga dapat Yep. menginspirasi teman-teman yang menonton ini secara live maupun nanti ketika sudah saya simpan di feed Instagram. Oke Mas Icun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saling berbagi. Barangkali nanti kalau misalnya ada obrolan berikutnya soal pendidikan, boleh nggak nih misalnya saya menghubungi Mas Icun lagi? Iya, itu oke, nggak apa-apa. Kita sharing Oke. aja sih. Oke, terima kasih Mas Icun atas waktunya. Ini ternyata Ya. sudah 1 jam ya, hampir 1 jam, kurang 1 menit lagi. Ya. Oke, terima kasih Mas Icun. Semoga sukses terus, tetap sehat dan tetap semangat dalam menginspirasi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Mas Icun. Ini saya Ya. selesaikan. Oke.